Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiana, NPM 2017 41500143. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang AMDAL di bidang pertanian. Jurnal yang kami gunakan untuk referensi adalah Jurnal Kesehatan Lingkungan dengan judul Usaha Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Penggunaan Pestisida Pertanian oleh Retno Adriani. Nah, yang pertama ini ada pengertian dari analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, AMDAL ini merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan di Indonesia. Nah, AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Pengaruhnya itu bisa pengaruh yang positif ataupun yang negatif. Nah, lingkungan hidup di sekitar yang akan kena dampaknya itu lingkungan apa saja sih? Yang pertama itu ada lingkungan biotik. Nah, lingkungan biotik ini contohnya kayak manusia, tumbuhan, sama hewan. Lalu ada ada aspek abiotik. Nah, aspek abiotik ini contohnya kayak tanah, air, udara, sama iklim. Dan yang terakhir ada aspek kultural. Nah, aspek kultural ini menyangkut kepercayaan atau tradisi, atau juga menyangkut tentang kegiatan seni. Contohnya kayak musik, tari, dan sebagainya. Nah, dalam keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 17 tahun 2001, secara garis besar itu terdapat permasalahan lingkungan hidup dari berbagai bidang. Permasalahannya ini ada 4. Yang pertama di bidang perikanan dan pertanian, yang kedua di bidang kesehatan, yang ketiga di bidang perindustrian, dan yang terakhir di bidang pariwisata. Nah, karena kelompok ini membahas tentang pertanian, jadi kita akan menjelaskan definisi dari pertanian. Nah, pertanian ini kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Ada juga dampak penting yang ditimbulkan usaha budidaya tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 17 tahun 2001. Dampaknya ini pada umumnya tuh berupa erosi tanah, perubahan ketersediaan dan kualitas air, persebaran hama, penyakit, dan gulma, serta perubahan kesehatan tanah akibat penggunaan pestisida atau herbisida. Nah, di samping itu juga sering muncul potensi konflik sosial dan penyebaran penyakit endemik. Selanjutnya, ada dampak lingkungan yang ditimbulkan di bidang pertanian. Jadi, semakin luas area lahan yang dijadikan pertanian, maka penggunaan pestisida untuk pertanian juga akan semakin meningkat, sehingga menyebabkan tingkat pencemaran pada air, tanah, dan tanaman itu semakin tinggi, dan akan mengakibatkan banyaknya hama yang menyerang tanaman sehingga sulit dikontrol oleh para petani. Akibatnya akan terjadi penurunan hasil pertanian bagi para petani, dan hal ini tuh mengakibatkan penurunan pendapatan oleh para petani. Jadi karena banyak hama yang menyerang tanaman dan petani tidak bisa mengontrol hama tersebut, nanti hasil pertaniannya tuh akan semakin sedikit. Jadi hasil pertanian yang dijual juga semakin sedikit kan. Jadi karena hasil pertanian yang dijualnya sedikit, nanti pendapatan si petaninya juga akan menurun. Saya Viola Rasati, NPM 201741500146. Selanjutnya akan dibahas tentang contoh masalah AMDAL pertanian yang ada di Indonesia, yaitu penggunaan dari pestisida. Jurnal yang digunakan untuk referensi kelompok kita adalah Jurnal Kesehatan Lingkungan yang berjudul Usaha Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Penggunaan Pestisida Pertanian, yang ditulis oleh Retno Adriani. Nah, pestisida itu berasal dari kata
pes yang berarti hama dan sida berarti pembunuh. Jadi artinya pestisida itu sendiri adalah pembunuh hama. Dan penggunaan pestisida ini tidak akan menimbulkan masalah apabila sesuai dengan aturan yang diperbolehkan. Penggunaan pestisida yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dapat membahayakan kesehatan masyarakat maupun lingkungan, baik secara langsung atau tidak langsung. Jadi pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk memberantas atau mencegah hama dan penyakit yang merusak tanaman atau hasil pertanian. Yang kedua, memberantas rerumputan. Ketiga, mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir, mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian tanaman. Selanjutnya, ada prinsip penggunaan pestisida secara ideal yang dikemukakan oleh Fisher pada tahun 92 dan Natawigena pada tahun 85. Yang pertama itu harus kompatibel dengan komponen pengendalian hama yang lain, yaitu komponen pengendalian hayati. Yang kedua harus efektif, spesifik, dan selektif untuk mengendalikan hama tertentu. Yang ketiga, meninggalkan residu dalam waktu yang diperlukan saja. Keempat, tidak boleh persisten di lingkungan, dengan kata lain harus mudah terurai. Kelima, takaran aplikasi rendah sehingga tidak terlalu membebani lingkungan. Keenam, toksisitas terhadap mamalia rendah sehingga aman bagi manusia dan lingkungan hayati. Ketujuh, dalam perdagangan seperti labeling, pengepakan, penyimpanan, dan transport harus memenuhi persyaratan keamanan. Kedelapan, harus tersedia antidot untuk pestisida tersebut. Nah, antidot ini adalah sebuah substansi yang dapat melawan reaksi peracunan dari pestisida yang digunakan. Dan yang kesembilan, harga harus terjangkau bagi petani. Selanjutnya ada saya Gugum Cahaya Gumilar dengan NPM 2018 415790002. Nah, di slide ke-12 ada dampak negatif dari penggunaan pestisida dalam kegiatan pertanian. Contohnya ada pencemaran air dan tanah, pencemaran udara, timbulnya spesies hama yang resisten, terus ada timbulnya spesies hama baru atau ledakan hama sekunder, terus ada resurgensi, terus ada merusak keseimbangan ekosistem, dan terakhir ada dampak terhadap kesehatan masyarakat. Selanjutnya di slide 13 itu ada cara pencegahan pencemaran oleh pestisida. Yang pertama, pengelolaan pestisida itu sendiri. Yang kedua, ada penggunaan pestisida secara aman. Yang ketiga, ada pengawasan terhadap penggunaan pestisida. Yang keempat, ada sistem pertanian back to nature. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.